Jangan jadi orang yang murung, karena kemurunganmu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi orang yang ceria, jadi orang yang bahagia. Makanya jangan pakai rumus, saya susah ndak apa-apa Pak, yang penting anak saya besok seneng. Itu ndak laku kalau pakai teori ini. Kalau kepingin anakmu, generasimu yang akan datang seneng, kamu harus jadi orang yang gembira juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita mulai ngaji filsafat lagi. Ini untuk menjawabnya ya, kenapa sih Pak kok saya jatuh cinta? Kenapa sih kok saya suka dia? Kenapa sih kok saya bisa tertarik padanya? Ini secara neuroscience, kita itu sepanjang evolusi kita, evolusi manusia. Manusia itu kan berkembang terus, berevolusi terus. Itu manusia itu sudah belajar karena mengikuti fitrahnya. Kita ini kan punya fitrah berketurunan, punya fitrah melanjutkan generasi, punya fitrah menikah dan lain sebagainya. Itu sejak awal kita sudah belajar untuk menghidupkan fitrah ini. Nah, maka otak kita terkondisikan untuk mengikuti fitrah itu, termasuk fitrah berketurunan. Nah, maka generasi manusia awal itu juga sudah punya ideal-ideal, pasangan yang menurut mereka cocok untuk melanjutkan generasi. Nah, mungkin ada yang menganggap ini cari saja yang subur, yang cirinya begini, cari saja yang aktif, yang cirinya begini, cari saja. Itu nenek moyang kita sudah punya standar-standar. Mereka belajar, oh jangan menikah dengan perempuan kayak gini deh, kalau kayak gini itu. Nanti perempuan jangan mau kalau dinikahi laki-laki kayak gitu deh. Ini sepanjang sejarah manusia itu belajar tentang ini. Sejak era purba manusia sudah belajar. Nah, pelajaran ini direkod dalam otak manusia. Yang itu kemudian lama-lama terkumpul, sandinya tersimpan di otak kita, dalam sinyal-sinyal saraf-saraf otak kita. Jadi itu warisan nenek moyang kita. Di dalamnya ini ada sirkuit macam-macam, termasuk tadi standar-standar pasangan ideal, yang itu nanti didukung oleh hormon neurotransmitter yang ada di kepala kita. Jadi sandinya sudah ada. Misalnya tipe ideal istri versi Indonesia mungkin beda dengan tipe ideal versi Afrika atau versi Amerika. Versi Melayu mungkin beda dengan tipe ideal versi manalah, India atau mana. Ini sesuai rekod cetak yang ada di kepala kita. Ini warisan nenek moyang kita. Nah, selanjutnya isi kepala yang isinya sandi-sandi itu akan jadi secara tidak sadar jadi standar kita. Kalau melihat pasangan yang menurut sandi-sandi tadi cocok, menurut sirkuit-sirkuit tadi cocok. Itulah mengapa kadang-kadang bagi temanmu, sahabatmu yang satu ini tidak menarik, tapi kok malah temanmu yang satunya jatuh cinta sama dia. Itu mungkin ada warisan-warisan standar yang cocok. Nah, mungkin misalnya nenek moyangmu dulu trauma, punya pasangan kok merengut saja, terus dia punya pokoknya cari istri yang murah senyum lah besok misalnya. Itu terus jadi tergambar di kepalamu, terpola, nanti ini mungkin lama-lama diwariskan. Makanya saya pernah baca buku terjemahan itu yang isinya, jangan jadi orang yang murung, karena kemurunganmu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi orang yang ceria, jadi orang yang bahagia. Makanya jangan pakai rumus, saya susah ndak apa-apa Pak, yang penting anak saya besok seneng. Itu ndak laku kalau pakai teori ini. Kalau kepingin anakmu,
generasimu yang akan datang senang, kamu harus jadi orang yang gembira juga. Nah, ini asal-usulnya. Kenapa kok kamu bisa jatuh cinta sama dia? Kemungkinan standarnya dia cocok dengan standar yang ada di kepalamu. Yang ini mungkin kamu tidak sadar. Oh enggak kok Pak, saya itu tiba-tiba saja seperti ada yang narik terus jatuh cinta sama dia. Saya tidak pakai mikir. Ya sebenarnya itu karena sudah ada pola, sudah ada standar yang ada di kepalamu. Jadi ketika standar ini secara tidak sadar ketemu, itu mungkin kayak lampu ninu-ninunya itu bunyi terus. Wah ini cocok ini. Nah, yo alhamdulillah kalau yang membunyikan standarmu itu dia juga bunyi standarnya. Nah, berarti sama-sama jatuh cinta. Kalau tidak ya kamu bunyi sendirian. Jadi bertepuk sebelah tangan kamu. Ah, itu cikal bakalnya patah hati di situ. Jadi kalau kamu ketemu kok terus sinyalmu bunyi, kamu boleh tanya, sinyalmu bunyi juga enggak? Ah, kalau ternyata enggak, ya kamu siap-siap sudah ancang-ancang mundur. Nah, ini awalnya begini. Nah, yang penting bukan ini, yang penting selanjutnya. Setelah jatuh cinta, ini yang menarik. Pusat-pusat rasional di otak kita macet. Jadi otak emosionalnya meluap. Jadi yang kuat sekali emosinya, rasionalnya macet. Itu kenapa jatuh cinta itu sering kelakuannya orang jatuh cinta itu tidak logis, tidak masuk akal. Orang jatuh cinta itu seperti orang mabuk. Bahkan ada yang bilang orang jatuh cinta itu seperti orang pecandu narkoba. Ketika orang kecanduan itu kan selalu ingin dapat itu terus. Kalau biasanya nyuntik ya suntikan terus. Jadi kalau kalian saking rindunya gelisah pengen ketemu sampai rasanya bolak-balik, itu persis seperti orang sakau. Rumusnya memang begitu. Gejala kimia yang ada di otakmu begitu. Jatuh cinta itu semacam ketergantungan. Nah, sistem amigdala, sistem cinguli kortek macet. Sistem amigdala itu sistem ketakutan, kesiagaan. Sistem berpikir kritis juga macet. Jadi, akhirnya apa? Banyak orang bilang, wah orang mencintai itu tidak masuk akal, tidak rasional. Kewaspadaannya turun, daya kritisnya turun. Jadi, aktivitas ini didukung oleh berbagai hormon. Jadi seperti dopamin, oksitosin, serotonin, wis itu tambah. Kamu tambah melekat, tambah rasanya tidak bisa putus sudah. Makanya jangan heran, bagi yang pernah ngalami jatuh cinta itu rasanya sejuta rasa. Meledak-ledak, pokoknya tidak bisa dikontrol. Karena memang otak rasionalnya macet. Jadi kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk akal. Ada ndak yang di sini nelpon mulai Isya sampai jam 3? Ya, saya pernah diceritain begitu. Ada yang cuma bilang sudah ya, saya mau tidur gitu. Terus kamu yang sana bilang ya silahkan tidur dulu. Ya kamu dulu lah. Ya kamu dulu. Itu bolak-balik kamu dulu bisa sampai jam 1 malam itu. Miss you too, bolak-balik miss you too. Yo, itu ngapain anak-anak itu? Nah, sinyal-sinyal rasionalnya macet itu. Jadi agak berat memang. Jadi ini perspektif neurosains ya. Jadi ternyata jatuh cinta seperti itu. Makanya mabuk cinta itu rumusnya tadi, gempuran hormon oksitosin, dopamin dan serotonin. Oksitosin itu orang menyebutnya hormon cinta karena berhubungan dengan perasaan, kasih sayang, emosi, keterikatan antar manusia. Kemudian dopamin. Dopamin ini hormon kenikmatan. Kalau kita merasakan nikmat,
otak kita melepaskan dopamin ini. Misalnya kita makan enak, begitu makan makanan enak, keluar hormon dopamin ini. Mendengar lagu kesenangan kita, keluar dopamin ini. Ketika dopamin ini keluar, biasanya kita tambah bergairah, tambah semangat, tambah kreatif. Jadi cuma ya dopamin ini yang namanya kenikmatan itu kan ada durasinya. Tidak tahan lama. Itu makanya orang jatuh cinta itu beda antara pertama kali jatuh cinta dengan 6 bulan sesudahnya, setahun sesudahnya. Apalagi 4 tahun sesudahnya. Ya gairahnya berbeda, intensitasnya beda. Jadi kenapa ya sudah mulai berkurang asupan dopaminnya. Nikmatnya beda, kayak kita makan itu loh. Waktu lapar-laparnya makan itu kan nikmat luar biasa, senengnya luar biasa. Tapi ketika kita tambahi piring kedua, mungkin nikmatnya tinggal setengah. Kita tambahi piring ketiga, mungkin nikmatnya tinggal 1/4. Piring keempat sudah tidak muat lagi, tidak enak, sudah kita paksa muntah mesti. Meskipun makanan kesenangan kita. Nah, mungkin kesenangan kita pasangan mungkin juga begitu. Jadi kalau hanya berhenti di kesenangan, durasinya pendek. Kalau hanya ingin mencari senang, itu tidak panjang. Itu mengapa ya kalau baru jatuh cinta, engkaulah segalanya. Engkau satu-satunya yang paling cakep pokoknya. Tapi nanti dapat 2-3 tahun itu ternyata yang lain lebih banyak yang lebih cakep. Itu berarti hormonnya sudah mulai habis, berkurang. Makanya jangan pacaran lama-lama, segera menikah. Kalau pacarmu tanya, kok buru-buru menikah? Keburu hormonnya habis. Kalau hormonnya habis, tidak menarik lagi nanti. Biar nanti tidak berhenti di mahabbah yang sifatnya eros tadi. Hanya kesenangan, tapi naik level. Ya jalannya menikah. Nah, selain dopamin nanti ada serotonin. Serotonin ini hormon kebahagiaan. Jadi biasanya membuat hati tenang, membuat hati nyaman, mengurangi depresi, ini serotonin. Nah, 3 hal ini kan menyenangkan. Hormon cinta, hormon kenikmatan, hormon kebahagiaan. Itulah mengapa orang yang mencintai itu kemudian jadi sangat terikat. Khawatir kehilangan kenikmatannya ini. Nah, sayangnya ketika kita patah hati, fasilitas dari hormon-hormon tadi berhenti. Itu yang membuat kita cemas, tertekan, terisolasi. Akhirnya otak berusaha mencari gantinya. Pokoknya apa saja boleh. Itu makanya ini yang saya bilang orang patah hati maupun orang jatuh cinta itu energinya luar biasa. Sama-sama otak rasionalnya macet. Sehingga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Baik ketika jatuh cinta maupun ketika patah hati. Itulah gunanya kita harus hati-hati dengan energi yang kita miliki saat jatuh cinta maupun patah hati. Karena ketika kita patah hati pun daya kekecewaan, daya kekesalan, daya rasa sedih sakit karena kehilangan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan tadi itu bisa tersublimasi jadi apa saja. Orang bisa melakukan apa saja bahkan yang tidak terbayangkan. Ada banyak cerita-cerita bagaimana orang patah hati atau orang jatuh cinta itu melakukan hal-hal yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Mungkin kalau kita geleng-geleng tidak akan mau seperti itu. Tapi bagi yang ngalami jatuh cinta itu tidak masalah melakukan itu. Jadi orang luar yang melihatnya, alah kok gitu amat sih wong jatuh cinta aja kok. Itu wong patah hati itu aja susahnya apa sih mbok nyari lagi. Ya kamu yang tidak ngalami ngomong enak saja begitu. Yang ngalami itu jungkir balik dia. Diputus emangnya kenapa mbok yo nyari lagi. Mau yang lain ya banyak, mau yang lebih jelek apa lagi.
Misalnya. Tapi tidak sesederhana itu loh. Bagi kalian yang pernah ngalami, semoga tidak ada. Ya saya tahu lah, ini kan anak alim semua. Nah, ya, jangan-jangan kasusnya seperti tadi, belum pernah jatuh cinta Pak, ya tidak mungkin patah hati. Tidak masalah bahwa orang yang patah hati itu bagi dia tidak masalah dia melakukan apapun asal bisa ada ganti dari kenikmatan, kebahagiaan, rasa cinta tadi yang sekarang hilang. Karena sebelumnya sudah terlalu melekat ke sana. Nah, ini kalau dijelaskan secara neurosains ya, secara hormonal. Maka sebenarnya tema bulan ini itu saya dedikasikan untuk yang patah hati, ayo kita temani mereka. Karena mereka ini sering hanya diketawain saja sama lingkungan sekelilingnya. Kita selalu mengagung-agungkan cinta, kita ngomong kemana-mana tentang betapa luar biasanya cinta. Tapi kita lupa ada sisi gelapnya cinta yang namanya patah hati. Yang oleh masyarakat dipandang remeh, dipandang sepele. Padahal bagi yang ngalami itu beratnya luar biasa. Jadi kita mungkin susah menasehati mereka. Saya bilang tadi banyak saluran-saluran rasional yang mampet, tapi paling tidak kita bisa menemani mereka. Nah, itu sebenarnya tujuannya, biar mereka juga merasa ternyata yang aku rasakan ini sesuatu yang penting. Mereka ini mungkin agak paradok, masyarakatnya bilang alah begitu aja, alah wong ndak penting saja, tapi kok sakitnya seperti ini ya, kok beratnya seperti ini ya. Baik. Oke ya, ini penjelasan perspektif neurosainsnya. Nah, yang ingin lebih dalam boleh nanti. Hari ini banyak buku-buku yang menjelaskan ini. Bagaimana kondisi otak, situasi otak saat orang mengalami jatuh cinta maupun patah hati. Patah hati itu, sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat dua keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Oke, harapan dan kenyataan itu seperti kamu membayangkan dirimu seperti apa, begitu berkaca, walah ternyata aku itu hanya seperti ini. Nah, itu harapan dan kenyataan. Begitu kamu membayangkan besok bahagia mesti, betapa indahnya kalau nanti jadi, ini sebentar lagi aku lulus, begitu lulus nanti aku dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan nanti bisa langsung aku melamar, dan itu kan gampang kalau cuma dibayangkan. Begitu dijalani kok tidak sederhana ya. Mau lulusnya saja pontang-panting luar biasa. Apalagi nanti cari kerjanya. Apalagi itu terus kamu jadi kecewa, hatimu patah. Apalagi kamu nyari kerja tidak dapat-dapat, mau ngelamar kok susah, akhirnya dia dilamar orang lain. Oh, itu kamu menyanyi lagu India kalau sudah begitu. Nah, sekarang kita lihat beberapa perspektif psikologi ya. Ini menarik. Ada tuntunan dari Brian McGill. Kata dia, sebenarnya ayo kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kata dia, sebenarnya hatimu bukan patah. Hati tak akan bisa patah. Yang kamu rasakan adalah sakitnya tumbuh. Hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan. Sehingga suatu hari nanti kamu bisa mencintai lebih hebat. Jadi
Mari kita pahami secara berbeda. Ini persis pelajaran filsafat. Jadikan apapun jadi pelajaran termasuk patah hati. Pelajaran itu berarti kita pahami dalam rangka kita tumbuh jadi lebih baik. Kita harus tambah baik dari pengalaman, termasuk pengalaman patah hati. Maka peristiwa hati yang patah itu jangan dipahami hati yang patah, tapi kita pahami sebagai pelajaran untuk kita tumbuh. Sekarang aku tahu cara hidup bersama yang tidak mengecewakan pasangan. Sekarang aku tahu maknanya kesetiaan. Sekarang aku tahu caranya membahagiakan, menggembirakan. Itu dari hubungan dan juga dari patah hati. Tadi kita bisa belajar. Jadi katanya Brian McGill, yuk kita membacanya jangan hanya di aspek kekecewaan dan kesedihan, tapi kita membacanya di aspek pelajaran hidup yang kita dapat. Tambah banyak pengalaman, tambah matang kita menyikapi hidup ini. Nah, ini yang sulit diperoleh kalau hanya dari buku. Perlu kita dapat dari pengalaman. Jadi ini pelajaran menurut saya jadi strategi untuk kita biar tidak terjebak di situ-situ terus. Tapi kita mengambil sudut pandang yang berbeda bahwa penderitaan yang kita rasakan itu hakikatnya adalah pelajaran. Nah, ada lagi pelajaran dari Hemingway, kata dia the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Kalian boleh tetap nyambung, boleh pisah, tapi tolong jangan kehilangan dirimu. Banyak orang yang saking melekatnya pada seseorang dengan alasan saking cintanya, sampai dia melenyapkan dirinya. Kehilangan dirinya. Jadi cinta berubah jadi kompromi-kompromi. Asal engkau tidak pergi, aku rela berubah jadi apapun yang engkau inginkan. Ini namanya kompromi, bukan cinta. Atau kalau pasanganmu hanya mau mencintaimu dengan syarat dan ketentuan seperti iklan. Ya, itu kan kalau iklan itu kan begitu. Aku mencintaimu terus ada tanda bintangnya di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku loh. Itu bukan cinta, itu dagang. Jadi di antara kuncinya cinta itu bisa tegak, ya engkau jadi dirimu, dia jadi dirinya. Kemarin dulu kita bahas yang ini ya, ketika kita membahas Khalil Gibran. Jangan lupa masing-masing kalian itu istimewa. Justru istimewanya terletak dalam perbedaan. Jadi kunci mencintai itu kan salah satunya ada respect, saling menghargai. Jadi kalau ada cinta yang membuatmu kehilangan dirimu dalam proses mencintai itu, sebenarnya itulah the most painful thing, kata Hemingway. Itu yang paling menyakitkan. Cinta itu sebenarnya mendukungmu untuk semakin eksis jadi manusia, seperti minggu depan kita bahas. Tapi justru cinta bisa melenyapkanmu. Nah, ini yang paling menyakitkan. Kamu tidak ada lagi. Kamu memasrahkan dirimu sepenuhnya pada yang engkau cintai, sesuai keinginannya, sesuai perintahnya, sesuai kehendaknya, ya selesai, kamu kehilangan dirimu. Dan sebenarnya itulah yang paling perlu disesali. Ini kata Hemingway. Nah, ini pelajaran selanjutnya. Jadi patah hati itu natural saja karena
Yang bertemu itu bisa cocok, bisa tidak. Perpisahan itu niscaya. Tapi semoga kalian tidak kehilangan diri. Tidak berkompromi. Nah, ini juga ada kalimat, air mata yang mengalir untuk orang lain itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda hati yang jernih. Nah ini, oke ya. Jadi apa, kalau patah hati tidak usah malu-malu, nangis saja tidak apa-apa. Justru itu menunjukkan ya kalian memang tulus mencintainya. Makanya ketika berpisah sakit. Nah, ya yang cowok juga tidak usah malu-malu, kalau pengen nangis ya nangis. Tidak apa-apa. Kenapa? Ya mosok kamu pisah terus ketawa. Itu berarti tidak cinta, tidak tulus tadi. Pisah terus nyukur-nyukur ke, yo rasain lu, enggak lah. Kalau memang tulus kemarin mencintai, berpisah itu memang sakit. Tidak apa-apa menangis, karena tangisan itu bukan pertanda bahwa kamu lemah, tapi pertanda bahwa kamu tulus. Jadi, wong manusia itu makhluk makna. Apa-apa ya kamu maknai yang positif lah. Tangisan dimaknai sebagai ketulusan. Nanti perpisahan dimaknai sebagai takdir atau barokah atau apalah, monggo. Nah itu kan lebih meringankan hatimu daripada kamu maknai sebagai bencana. Atau maknai seperti tadi, begitu diputus, oh ini berarti Allah sedang memberiku pelajaran tambahan. Aku harus nyari pelajaran lagi ke yang lain, tidak hanya pelajaran ini. Nah itu lebih meringankan. Jadi ini quotes yang ini mengajarkan kita untuk memberi makna yang positif saja. Baik. Nah ternyata kata Josh Harris ini yang tadi punya quote sebelumnya, ada yang lebih menyakitkan dibandingkan patah hati. Waiting hurts, forgetting hurts, but not knowing which decision to take can sometimes be the most painful. Menunggu itu menyakitkan, melupakan juga menyakitkan, tetapi tidak tahu mana yang harus aku lakukan, aku putuskan, itu biasanya kadang-kadang jauh lebih menyakitkan. Berarti apa? Situasi tidak jelas itu lebih menyakitkan. Kamu itu masih cinta padaku apa pingin pisah? Nah, kalau masih cinta kok begitu, kalau pengen pisah kok begitu, tidak jelas. Aku harus melupakanmu atau menunggumu, itu tidak jelas juga, itu jauh lebih menyakitkan. Nah, yang pengalaman mesti ngerti lah. Seperti apa digantung tidak jelas. Nah, oke, baik. Ini beberapa quotes. Saya membawa beberapa wawasan ini menarik. Mungkin teman-teman membayangkan ini dari filosof siapa. Saya membawa pandangan tentang cinta dan patah hati dari Ko Ping Ho. Kalau teman-teman pernah membaca ceritanya Ko Ping Ho, dulu saya senang sekali. Saya itu kalau baca ada kalimat-kalimat bagus saya sisihkan, saya catat, saya tandai. Nah, saya ketemu pandangan yang bagus tentang patah hati dan cinta ini. Ada beberapa nanti saya bawa. Ini untuk mengantarkan ke minggu depan. Bagaimana menyikapi patah hati secara eksistensial. Kalian boleh mendiskusikan pandangannya ini. Ini menarik. Yang pertama begini kata dia. Ini saya ambil dari, kalau tidak salah, Bukek Siansu, serialnya. Nah, ini ada orang tua yang menasehati tokohnya. Kata dia begini, cinta
antara pria dan wanita itu bukanlah cinta yang sejati namanya, melainkan asmara yang timbul dari kecocokan selera, baik mengenai ketampanan maupun mengenai watak, sehingga saling tertarik, kagum, seperti orang melihat bunga-bunga indah. Gairah karena kecocokan selera ini bercampur dengan nafsu birahi. Asmara ini penuh dengan keinginan menguasai, memiliki, memperbudak. Penuh dengan keinginan dimanja, dipuja, dijunjung tinggi. Di samping keinginan menikmati kepuasan dari hubungan yang didorong oleh nafsu birahi. Ini kalimatnya jujur. Kalau kalian kemarin-kemarin berteori cinta, cinta itu agung, tidak ada pamrih, tidak ada apa-apa, ya kata beliau prek, tidak begitu. Pasti ada pamrih-pamrih fisik, dorongan birahi. Kenapa begitu? Karena semua ini bersumber dari si aku yang selalu menunjukkan segala hal demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Meskipun dengan cara yang cerdik, berliku-liku, tujuan terakhirnya adalah untuk diri sendiri, untuk si aku ini. Kamu boleh berteori ndaki-ndaki tentang cinta, ya ujungnya tetap ke situ nanti. Kamu pengen seneng-seneng sesuai kepentinganmu. Karena itulah asmara antara pria dan wanita ini menimbulkan hal-hal gila seperti sekarang ini. Hal-hal yang tadi kita sebut tidak masuk akal. Kalau diputuskan menimbulkan duka, kalau dikhianati menimbulkan benci, kalau tidak ditanggapi menimbulkan cemburu. Ini menunjukkan ego. Pendeknya, asmara antara pria dan wanita itu menimbulkan bermacam pertentangan, ketakutan, yaitu takut kehilangan dan duka. Itulah cinta antara pria dan wanita yang kau agung-agungkan itu. Nah, ini masih berlanjut. Teman-teman semoga sudah menangkap poinnya ini. Nah, terus dibantah oleh muridnya. Mungkin itu gambaran cinta orang yang wataknya buruk. Seorang yang hanya mementingkan dirinya pribadi. Cinta orang yang berhati nurani bersih, itu kan dia sanggup berkorban, siap melakukan apapun juga, bahkan sanggup berkorban nyawa kalau perlu untuk orang yang dicintai. Nah, malah diketawain. Itu alasan kuno yang sudah menjadi kembang bibir semua orang yang mabuk cinta. Memangnya aku percaya bahwa engkau akan berani berkorban nyawa untuk gadis yang kau cintai. Tetapi bagaimana seandainya gadis itu tidak membalas cintamu? Bagaimana kalau engkau melihat dia berkasih-kasihan dengan pria yang lain? Bagaimana kalau dia tidak setia kepadamu, mengolok-olok cintamu, dan dengan mencolok bermain cinta dengan pria lain di hadapanmu? Apakah engkau tetap rela dan cintamu akan tetap? Jadi omong kosong saja, orang mengorbankan nyawa demi cinta. Alah, itu prek juga. Wong yo kalau pacarnya ganti pasangan atau ngelirik orang lain saja kamu marah-marah. Kamu sebenarnya hanya ingin dibales saja cintamu. Jadi itu kalimat bunga-bunganya orang yang mabuk cinta. Nah, ini dibantah. Dibantah lagi. Masa begitu guru? Gimana dengan cinta anak pada ibunya wis? Ini kan cinta sejati. Kata gurunya, itu pun palsu. Seorang anak merasa terkurung budi pada ibunya. Orang yang terdekat dengannya sejak kecil. Orang yang bersikap manis. Orang yang selalu digantunginya, disandarinya. Sehingga dia terbiasa oleh perlindungannya. Dan setelah si anak besar,
teringat akan kebaikan-kebaikan ini, dia merasa berutang budi dan ingin membalas budi. Bukan cinta yang sejati, melainkan perasaan hutang budi belaka. Andai kata si anak sejak bayi diberikan pada seorang wanita yang lain, kalau wanita itu melimpahkan kebaikan-kebaikan padanya, tentu anak itu pun akan berutang budi pula. Ini pun bersumber pada si aku. Utang budi itu kan karena dia baik padaku, aku baik pada dia. Coba kalau seorang ibu bersikap buruk pada anaknya, bersikap kejam dan lain sebagainya, apakah si anak akan tetap mencintainya seperti yang diucapkan mulutnya? Lihat saja semua orang yang telah dewasa setelah menikah, bukankah perasaannya lebih dekat pada suaminya, istrinya, atau anak-anaknya? Nah, cinta anak pada orang tua, kalau di sini katanya belum cinta yang sejati, itu lebih ke balas budi saja. Wah, guru pandai sekali berdebat. Gimana kalau cinta kasih seorang ibu pada anaknya? Itu kita sering pakai contoh ini. Nah, beranikah Tuhan menyangkal dan mengatakan bahwa cinta kasih seorang ibu pada anaknya juga palsu? Jawabannya mengagetkan. Iya, memang palsu. Selama si ibu mengharapkan kesenangan dari cintanya itu. Kalau seorang ibu hendak membuktikan cintanya palsu atau bukan, dia boleh bertanya pada dirinya sendiri, marahkah dia kalau si anak tidak menurut kata-katanya? Bencikah dia kalau si anak berani melawannya dan bersikap kurang ajar kepadanya? Dan berdukakah dia kalau si anak melupakannya dan tidak membalas budi kepadanya? Kalau benar demikian, maka sesungguhnya dia tidak mencintai anaknya. Karena di mana ada cinta, di situ tidak mungkin ada kebencian, kemarahan, dan kedukaan. Nah, ini cinta ibu pada anaknya pun dibantah. Kadang-kadang cinta ibu pada anaknya juga belum tulus. Masih ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Dibalas kebaikan sama anaknya, atau dipatuhi anaknya, atau anaknya melakukan apa yang dia inginkan, mewujudkan mimpi-mimpinya. Kalau si anak ini rasanya kok mimpinya berbeda dengan dia, itu biasanya sudah sikapnya agak berbeda. Ada banyak cerita semacam ini. Ya tidak semuanya, tapi kalau ada seperti ini berarti belum tulus cintanya. Selama masih ada pamrih belum tulus. Nah, terakhir, kalau begitu pendapatnya Tuhan, kalau cinta itu bukan perasaan manusia yang biasa, mungkin ya hanya cinta pada Tuhan saja yang suci. Jawabnya malah lebih tegas lagi, sama sekali tidak. Cinta manusia pada Tuhan itu lebih munafik lagi. Sesungguhnya bukan cinta, melainkan pemujaan, dan pemujaan ini palsu belaka. Kalau dibaliknya terhadap keinginan agar memperoleh balas jasa atau imbalan. Kalau manusia memuja Tuhan dengan niat agar memperoleh imbalan berkah, baik selagi masih hidup atau kelak kalau sudah mati, maka pemujaan itu pun palsu belaka, seperti jual beli. Cinta adalah sederhana dan wajar, tanpa pamrih. Karenanya tidak akan mendatangkan kecewa, benci, atau duka. Jadi patah hati tadi kemungkinan muncul karena cintanya masih banyak pamrihnya. Termasuk pamrih ingin menikahi, pamrih ingin dibalas cintanya, pamrih ingin memiliki sepenuhnya. Berarti belum tulus. Kalau sudah tulus, seperti dulu pernah kita bahas ya, bahkan aku ingin membahagiakan yang aku cintai, bahkan jika seandainya
aku harus pergi, harus menjauh, kita harus berpisah. Dengan itu dia bahagia, aku rela. Nah, ini baru tulus. Tapi kalau ditinggal kok terus marah-marah, dari cinta berubah jadi benci, ya berarti yang tadi cintanya masih belum tulus. Ini kalau pakai teorinya Koping Ho ini ya. Biar tidak hanya teorinya para filosof, para teolog. Kita ambil perspektif yang agak berbeda. Jadi, karena kalau dalam psikologi itu ada istilah paradox relationship. Paradox relationship itu paradox hubungan. Orang itu semakin melekat mencintai, semakin mudah membenci. Sebesar apa kebencian yang bisa lahir itu setara dengan sebesar apa cinta yang dimiliki. Orang yang bisa mengecewakan kita paling besar adalah orang yang paling kita cintai. Jadi ini namanya paradok hubungan. Hubungan itu yang paling mengecewakan adalah yang paling kita melekat di situ. Ya mungkin sekarang belum kelihatan, tapi begitu ada kasus sedikit meledak. Kita misalnya dibohongi teman kita, itu mungkin biasa, tapi dibohongi orang yang kita cintai, rasanya sakitnya double. Kenapa? Karena kemarin kita punya pamrih-pamrih pada dia. Ketika pamrih ini terbalik, tidak muncul, kita kecewa, kita marah, dari cinta kemudian jadi benci. Nah ini ada pelajaran-pelajaran. Berarti kok Pak saya balik-balik pacaran patah hati, ya mungkin perlu naik kelas cintanya. Belajar lagi mencintai secara lebih tulus. Nah mungkin itu yang tadi disebut pelajaran tadi ya. Ayo belajar lagi, belajar lagi. Entah itu sebagai orang tua, dengan sahabat, dengan yang dikasihi, termasuk mungkin dengan Allah. Itu ayo latihan mencintai secara lebih tulus. Itu yang kalau dalam agama namanya ikhlas. Fokusnya hanya pada yang dicintai, tidak pada aku, kalau bahasanya Koping Ho tadi. Tidak untuk kepentinganku dan tidak keinginanku, tapi kepentingan dan keinginan yang dicintai saja. Nah ini namanya cinta yang tulus. Yang ini memang enak kalau diceramahkan begini, kalau dijalankan berat. Karena menyingkirkan ego itu tidak gampang. Orang sulit menaklukkan aku itu. Karena aku ini kan sudah mewarnai hidup kita sehari-hari. Ada cara lebih mudah untuk biar kita tidak ditelan oleh aku. Ayo sekali-sekali latihan menjauh dari diri kita. Kita pandangi diri kita secara lebih objektif. Nah itu mungkin memudahkan kita mengenali ego kita, aku kita. Sehingga jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan itu terbongkar nanti kalau kita mengambil cara ternyata kebaikanku selama ini masih berpamrih. Masih sebenarnya untuk kepentingan ego. Tidak karena kebaikan itu sendiri dan tidak ikhlas karena Allah. Nah ini titik-titik di mana kita harus belajar dan banyak mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena seperti patah hati ini. Karena tidak mungkin dalam hidup kita itu semua keinginan kita terpenuhi. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, di situ muncul fenomena patah hati ini.